Coba dilihat, kita itu seumur-umur tidak pernah yang namanya perdagangan itu surplus. Selalu defisit, selalu minus. Coba dilihat di tahun 2022, kita surplus 54 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan 831 triliun rupiah. Menteri Perdagangannya siapa coba? Menteri Perdagangannya siapa? Jawab. Bapak Zulkifli Hasan. Ini nanti akan lebih gede lagi nih tahun ini mungkin. Saya nggak bisa memperkirakan, tetapi bahwa tahun 2022 surplus kita 54 miliar US dollar. Kita sekarang ini surplus terhadap Amerika. Barang kita yang ke Amerika sama barang mereka yang ke Indonesia, itu lebih banyak barang kita yang ke Amerika. Surplusnya 16,6 miliar US dollar atau 253 triliun. Surplusnya 253 triliun. Ya, bauksit merupakan bahan mineral mentah yang dapat diolah menjadi aluminium. Mobil, pesawat, pagar rumah Anda bisa jadi mengandung unsur aluminium ini. Bauksit adalah mineral tambang dengan kandungan aluminium oksida sebesar 47%. Bahan tersebut terbentuk secara alami di jenis tanah laterit atau tanah merah kaya aluminium oksida yang tercuci oleh air hujan. Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah penghasil bauksit terbesar di Indonesia. Ini adalah bauksit yang sudah dicuci. Jadi kalau sekarang produk kami kadarnya mungkin sekitar 47% alumina, kemudian 47 Al2O3, kemudian ada spesifikasi lain reaktif silika ataupun total silika di bawah 10%. Berdasarkan laman geologi.com, bauksit memiliki kekerasan 1 hingga 3 skala Mohs atau setara dengan batu kapur. Unsur aluminium, silika, dan besi masih mendominasi biji bauksit yang diambil dari alam. Saat ini, baru terdapat 2 fasilitas pemurnian bauksit atau smelter. PT Indonesia Chemical Alumina menggunakan reaksi kimia untuk memurnikan biji bauksit menjadi bubuk putih alumina atau chemical grade alumina. Produk hasil pemurnian tersebut memiliki kadar aluminium setara 90%. Khusus bauksit itu nilai tambahnya luar biasa besar, melebihi nikel. Sampai aluminiumnya saja itu bisa sampai 8 kali peningkatan nilai tambah. Bahkan kalau sampai produk akhir bisa sampai 15 kali nilai tambah. Artinya betapa luar biasanya nilai tambah dari bauksit. Saya kira berkaca dari pengalaman nikel sudah sewajarnya kalau bauksit segera juga harus beroperasi. Apalagi ini BUMN. Alumina dapat diolah di pabrik peleburan milik PT Inalum menjadi aluminium berbentuk ingot, billet, dan juga alloy. Ingot merupakan aluminium batangan yang biasanya akan dilebur ulang untuk dicetak menjadi berbagai macam produk seperti kaleng kemasan minuman dan juga makanan. Adapun billet adalah aluminium berbentuk pipa-pipa panjang yang sering dipakai sebagai bahan konstruksi bangunan. Sedangkan alloy merupakan aluminium yang mudah dibentuk untuk rangka dan mesin otomotif serta bagian badan pesawat terbang. Biji bauksit memiliki nilai tambah menjadi 15 kali lipat jika diolah menjadi produk akhir aluminium. Sebagai perbandingan, biji bauksit mentah dijual di kisaran $18 Amerika Serikat. Sedangkan aluminium dijual saat ini di kisaran harga $2.400 Amerika Serikat per ton. Selain masalah nilai tambah karena harga, investasi, teknologi, dan serapan tenaga kerja menjadi sisi positif hilirisasi yang dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian Indonesia.
Bahan tambang bauksit atau komoditas bahan baku aluminium dilarang untuk diekspor oleh pemerintah. Hal tersebut diungkap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka 21 Desember 2022 lalu. Keberhasilan hilirisasi nikel menjadi inspirasi pemerintah untuk melarang ekspor bahan tambang mentah lainnya, termasuk bauksit. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Itulah alasan utama pemerintah mendorong pelarangan ekspor bauksit. Kepala Center Industri Trade and Investment Indef, Andri Satrio menilai larangan ekspor bauksit tidak efektif apabila industri hilir atau penggunaan bauksit belum tersedia di dalam negeri. Kesiapan investasi, fasilitas pemurnian, dan ketersediaan industri guna hasil olahan bauksit di dalam negeri menjadi kunci sukses hilirisasi bauksit. Artinya, masih terdapat kelebihan produksi bauksit sebesar 17 hingga 18 juta ton yang harus diserap oleh 4 smelter bauksit yang telah beroperasi tahun ini.